Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat datang di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Buat yang baru, terima kasih Ko Yonatan. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Bapak Ibu, ibadah ada 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10. Ya. Pukul 8 biasanya jauh lebih banyak, atas bawah ya Bapak Ibu penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan topik di kebaktian umum yang pertama, ya. Topik di kebaktian umum yang pertama itu topiknya sama di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit, baik yang di Pasundan maupun di Kopo Permai maupun yang di TKI. Tetapi untuk yang kebaktian umum yang kedua ini kurikulumnya berbeda, ya. Kita hari ini akan membahas sebuah tema yang berjudul bersahabat dengan yang lain. Bersahabat dengan yang lain. Nah, ayatnya mari kita buka. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab gadget, Bapak Ibu bisa buka untuk meyakinkan. Kalau Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke layar kalau bisa kebaca, ya. Oke. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan yang ke-12. 2 ayat saja. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah ya, bukan memfitnah ya. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Mencela hukum itu gimana? Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dibantu ya, pindah next. Beberapa tahun terakhir kita tahu beberapa istilah, yaitu unfriend, mute, cancel. Ada yang pernah pakai unfriend, ya, mute, cancel, kita mute saja dia. Bapak Ibu yang terkasih, intinya begini. Hanya karena berbeda pendapat, hanya karena satu komentar, hanya karena satu kesalahan, kita bisa diblok atau kita bisa memblok orang. Ya, hubungan yang dibangun bertahun-tahun itu bisa berakhir dalam hitungan detik. Nah, lebih celakanya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, budaya ini terkadang masuk ke dalam gereja. Ya. Kita bukannya lagi saling mendoakan, tetapi saling ngomongin. Kita bukan saling menopang, tetapi kita saling menjatuhkan. Kita bukan lagi menjadi keluarga Allah, tetapi gereja sudah menjadi ruang penghakiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menulis suratnya kepada jemaat yang sedang mengalami konflik internal. Ya. Jadi ketika kita mau menafsirkan sebuah surat, kita harus tahu konteksnya dulu. Ya. Pasal yang ketiga dari kitab Yakobus itu berbicara tentang lidah. Pasal yang keempat berbicara tentang pertengkaran dan perselisihan. Nah, lalu Yakobus masuk kepada akar masalahnya, ya, yaitu cara kita memperlakukan sesama saudara. Teman-teman, tema hari ini ya sederhana sebetulnya. Saya dibantu next. Tema hari ini sebenarnya sederhana, tetapi juga menantang Bapak Ibu ya. Yaitu bagaimana mungkin kita mengaku bersahabat dengan Allah, tetapi kita itu tidak capable, tidak mampu bersahabat dengan sesama. Ya. Saya mau lebih jauh lagi lah ya, menjelaskan surat Yakobus ini. Bapak Ibu, tadi kita ada wisuda BGA yang pertama, hari ini juga ada di kebaktian umum yang kedua. Tadi kebaktian umum yang pertama itu Bapak Erik itu bicara. Setelah saya mengikuti pelatihan baca gali Alkitab, saya jadi mengerti bahwa sebuah surat itu ditulis kepada orang tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, surat Yakobus ini ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar. Diaspora. Mereka menghadapi tekanan, penganiayaan, kecemburuan, persaingan, konflik. Dan akhirnya mereka mulai saling menyerang dengan kata-kata. Bapak Ibu, Yakobus sebenarnya sedang tidak berbicara dengan orang luar, enggak. Dia sedang berbicara kepada kita, dia sedang berbicara kepada gereja. Kenapa? Kadangkala
Seringkali luka terdalam yang kita alami bukan berasal dari dunia, melainkan dari saudara seiman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ide besar dari khotbah saya itu ini. Bahwasanya persahabatan sejati itu Bapak Ibu lahir ketika kita berhenti menjadi hakim dan mulai menjadi saudara. Saya ingin kita pulang dengan 3 poin khotbah, ya Bapak Ibu ya. 3 point sermon saya yang hari ini ada 3 poin khotbah, Bapak Ibu mohon perhatikan. Yang pertama, poin yang pertama boleh dibaca sama-sama 1, 2, 3. Berhentilah menjatuhkan saudaramu. Ayat yang ke-11a menuliskan, janganlah kamu saling menfitnah. Nah, memfitnah ini dalam bahasa Yunaninya adalah kata laleo. Nah, itu menarik ya. Kata laleo ini artinya berbicara melawan seseorang, menjatuhkan reputasi, mencela dari belakang, menghancurkan nama baik. Atau ada bahasa yang menarik untuk itu, yaitu pembunuhan karakter. Ya. Bapak Ibu, memfitnah ini yang dimaksud di Alkitab itu bukan sekedar gosip ya. Ketika Yakobus bilang janganlah kamu saling memfitnah, itu bukan sekedar gosip. Memfitnah di sini adalah usaha untuk merendahkan orang lain lewat kata-kata, Bapak Ibu. Ya. Dan Yakobus memakai bentuk kalimat begitu ya, present imperatif dengan larangan. Artinya sebenarnya Yakobus mau ngomong gini, berhentilah melakukan kebiasaan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya memfitnah itu sudah ada sejak zaman gereja mula-mula, Bapak Ibu. Ya. Dan hal ini berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa berbahaya? Makasih Pina. Karena kata-kata itu bisa membunuh hubungan, Bapak Ibu. Ya. Amsal berkata di dalam Amsal 10 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi banyak persahabatan tidak hancur oleh pengkhianatan besar, tetapi oleh percakapan kecil yang keliru, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu udah nonton film ini? Ya, ketika film ini mulai tayang di Indonesia, nah, saya langsung menyediakan waktu untuk menyaksikannya. Bapak Ibu, film ini bertabur bintang ya. Ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Matt Damon, ada Anne Hathaway, Charlize Theron, ya, wah ini ada Ellen Page, Lupita Nyong'o yang dapat Oscar itu. Bapak Ibu, ini film yang baik tentang mitologi Odysseus. Dan kalau Bapak Ibu mau mengerti film ini, saya sarankan Bapak Ibu sudah menonton film yang ini dulu, Troy, ya, mitologi Yunani tentang Trojan Horse, kuda Troya, Bapak Ibu ya. Pina boleh tolong puterin trailernya ya, supaya siapa tahu orang-orang di sini nonton juga lah nanti ya. Oke ya, atau nobar bareng ya. Ini Christopher Nolan benci dengan CGI. Jadi mata kita akan dimanjakan dengan banyak sinematografi yang memukau ya Bapak Ibu ya. Silakan. After years of war, filmnya hampir 3 jam, Bapak Ibu ya. no one could stand between my Pastikan pain Anda tidak ngompol waktu di dalam. and home. Not even me. Ini kudanya. Ya. Mereka bertahan di dalam kuda itu supaya bisa masuk ke Athena. Ya. Promise me you will come back. What if I can't? Terima kasih Bu Mina, cukup ya. Odysseus.
Boleh kembali ke PowerPoint saya ya Bu Pina. Nah nih, film Odyssey tahun 2026 ini Bapak Ibu menceritakan perjalanan pulang seorang yang bernama Odysseus. Wah Bapak Ibu, perjalanan pulang itu bukannya mudah. Dia menghadapi monster, menghadapi dewa laut Poseidon. Monsternya ada monster bermata satu, monster berbadan besar, ada siren dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu ancaman terbesar itu justru bukan monster, tetapi keputusan-keputusan yang lahir dari rasa curiga, kesombongan, ketidakpercayaan di antara manusia, begitu ya. Intinya, ketika hubungan dipenuhi prasangka, perjalanan itu menjadi jauh lebih berat. Saya mau kasih contoh ya, next. Contohnya adalah para pelamar Penelope. Ya. Penelope ini diperankan oleh Anne Hathaway, adalah istri daripada Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon. Wah, Odysseus itu nggak pulang-pulang. Kalau saya tidak salah 10 tahun dia tidak pulang. Akhirnya ada banyak pria yang ingin melamar Penelope supaya dia yang bersangkutan menjadi raja dari Ithaka. Bapak Ibu, selama Odysseus tidak pulang itu para pelamar itu mereka hidup dalam kesombongan, mereka berhak menghakimi bahwa suamimu udah mati, Odysseus sudah mati. Begitu ya. Dan karena itu mereka memperlakukan istana sesuka hati. Mereka menghakimi tanpa mengetahui fakta dan akhirnya keputusan mereka membawa kehancuran. Apa artinya Bapak Ibu? Benar, Odysseus pulang Bapak Ibu, semuanya mereka mati. Dibunuh oleh Odysseus, para pelamar itu Bapak Ibu. Yakobus berkata, siapakah engkau sehingga menghakimi sesamamu? Tidak hanya itu Bapak Ibu, ada adegan yang namanya saya nggak tahu bacanya siren atau siren. Bapak Ibu tahu ya mitologi Duyung, Putri Duyung. Bapak Ibu katanya Putri Duyung itu mengeluarkan suara-suara yang memikat para pelaut. Ketika para pelaut itu terpikat, mereka bukan justru mengalami kebaikan, mereka justru mati. Karena Putri Duyung itu pandai menyanyi, begitu juga mereka cantik ya, rupawan. Ada banyak pelaut yang terpikat. Nah, siren itu tidak menyerang dengan pedang, mereka menghancurkan melalui suara yang terdengar indah. Saya mau bilang secara homiletik ini bisa dipakai sebagai ilustrasi bahwa seringkali hubungan dalam komunitas seringkali tidak dihancurkan oleh serangan yang keras, tetapi bisikan-bisikan kecil Bapak Ibu. Maksud saya, sebuah gosip, sebuah komentar, sebuah asumsi, sebuah kalimat yang dimulai dengan katanya dia gini loh. Sedikit demi sedikit semuanya menghancurkan seluruh perjalanan. Ini sangat dekat dengan tema Yakobus tentang lidah dan ucapan. Jadi saya mau mengajak kita berefleksi ya Bapak Ibu pagi ini. Apakah saya lebih sering membicarakan orang daripada mendoakannya? Apakah perkataan saya membangun atau menghancurkan? Jika semua percakapan saya minggu ini direkam, apakah Tuhan berkenan? Aplikasinya, jadi mungkin kita bisa mulai minggu ini, Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu berhenti menyebarkan gosip, mengklarifikasi sebelum menyimpulkan, dan mendoakan orang yang sulit kita sukai. Susah ya Bapak Ibu? Intinya persahabatan itu dimulai dari lidah yang dikuduskan. Poin yang kedua, baca bareng-bareng, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Berhentilah menampakkan diri sebagai hakim. Ayat yang ke-11b dari pasal 4 berkata begini, barang siapa menghakimi saudaranya, bahasa Yunaninya adalah krino. Bapak Ibu, krino itu dalam bahasa Inggris adalah judge, consider. Krino itu artinya memutuskan, menghukum, menjatuhkan vonis. Bapak Ibu, next. Yakobus itu tidak sedang melarang kita membedakan yang benar dan yang salah. Enggak. Tetapi Alkitab mengajarkan disiplin gereja dan peneguran yang penuh kasih. Artinya, yang dilarang itu bukan kita untuk membedakan benar dan salah, tidak. Yang dilarang oleh Alkitab adalah mengambil posisi Allah sebagai hakim terakhir atas hati seseorang. Ya. Menarik sekali Bapak Ibu, Yakobus berkata, orang yang menghakimi saudaranya itu sebenarnya sedang menghakimi hukum. Gimana hukum bisa dihakimi Bapak Ibu? Kenapa? Karena hukum Allah berkata, kasihilah sesamamu. Jadi saat kita menghakimi dengan kesombongan, kita sebenarnya seakan-akan berkata begini,
aku lebih tahu daripada hukum Tuhan. Dan itu jelas adalah kesombongan rohani. Kita lagi demam Piala Dunia ya Bapak Ibu. Bayangkan saja kalau seorang pemain sepak bola tiba-tiba mengambil peluit wasit. Wah, dia nggak cuma main. Dia ambil peluit wasit itu, dia yang menentukan pelanggaran, dia yang memberi kartu, bahkan dia yang menentukan hasil pertandingan. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Chaos, kacau. Demikian pula Bapak Ibu ketika orang percaya mengambil peluit Tuhan. Ya. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Yuk kita pikirkan bersama. Apakah saya tipe orang yang cepat memberi label kepada orang? Apakah saya menghakimi berdasarkan potongan cerita? Apakah saya memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah untuk bekerja? So, aplikasi buat kita yang mendengarkan khotbah ini Bapak Ibu, janganlah menegur tanpa menghakimi. Ya, kita harus maafkan, kita harus menegur tapi tanpa menghakimi. Itu yang mau saya omongkan. Jadi kita mesti belajar membedakan menegur karena mengasihi, bukannya menghakimi karena merasa lebih suci, Bapak Ibu. Saya tiba di bagian terakhir dari khotbah saya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga apa Bapak Ibu? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah siapa hakim yang sebenarnya. Yakobus 4 ayat yang 12 berkata begini, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Ini adalah puncak argumentasi dari seorang Yakobus Bapak Ibu. Ya, kata pemberi hukum, nomotetes. Ya, nomotetes itu artinya pemberi hukum. Sedangkan krites itu artinya hakim. Itu dua kata yang digunakan Bapak Ibu. Nah, kata ini mewakili otoritas penting dan harusnya hanya Allah yang memiliki dua otoritas itu. Apa? Pemberi hukum dan hakim. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang mengetahui seluruh fakta. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang tahu isi hati seseorang. Hanya Tuhan yang tahu masa lalu seseorang. Hanya Tuhan yang tahu masa depan seseorang. Dan hanya Tuhan yang mengetahui motivasi seseorang. Kita enggak Bapak Ibu. Jadi Yakobus kemudian berkata, siapakah engkau? Ya siapakah Anda dan saya? Begitu ya. Sebuah pertanyaan retoris yang tajam. Siapa sebenarnya kita ini Bapak Ibu? Apakah kita Allah yang berhak menghakimi orang lain? Tidak. Jadi kita diminta untuk berhenti mengambil posisi Tuhan. Ya. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya ini sering ke dokter, sering ke lab, dan sering menerima hasil lab. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat hasil lab, berbeda dengan seorang dokter melihat hasil lab. Seorang dokter ketika melihat hasil lab, Bapak Ibu dia tidak hanya memperhatikan angka. Ya. Dia akan mencoba menghubungkan dengan riwayat pasien, dia mencoba menghubungkan dengan gejala-gejalanya, ya, keluhan. Dia akan melakukan tambahan pemerintahan fisik, hasil laboratorium itu dicoba digali secara komprehensif. Dia memperhatikan faktor yang lain. Jadi setelah melihat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia berusaha memberikan diagnosis yang tepat, akurat, begitu, demi kebaikan pasien. Bandingkan dengan kita, orang awam. Orang awam melihat angka-angka itu biasanya langsung sepaneng. Ya. SGOT 45, SGPT 52. Oh ini hati saya ini rusak berat ini. Mati ini minggu depan. Ya. Kolesterol 210, wah bahaya ini. Ini tanda-tanda kena AIDS. Ya. Trigliserida 150, wah ini udah saya harus sekarang ke rumah sakit ini. Kesimpulan bisa jadi keliru Bapak Ibu. Saya mau ngomong apa? Demikian juga kita. Kita seringkali melihat satu halaman dari hidup seseorang, begitu, terus kemudian kita bikin judging. Sedangkan Allah tahu seluruh hidup seseorang. Jadi, ajakan dari khotbah hari ini Bapak Ibu, sebelum kita menilai seseorang, ingatlah bahwa ilmu kita sangat terbatas dan kita tidak pernah mengetahui seluruh kisah hidup seseorang. Refleksinya buat kita Bapak Ibu, apakah saya cukup rendah hati mengakui bahwa saya tidak mengetahui seluruh kisah hidup seseorang? Apakah saya menyerahkan penghakiman terakhir kepada Tuhan?
jadi aplikasinya Bapak Ibu. Setiap kali muncul keinginan menghakimi, Bapak Ibu bisa ucapkan dalam hati, Tuhan, Engkaulah hakim dan tugasku adalah mengasihi. Penutup dari saya, Bapak Ibu. Saya itu ikut pesan sponsor dari Cimarita. Pak Wil tahu dirilah sedikit, sebentar lagi ada wisuda. Kasihan jemaat itu nunggu-nunggu gitu loh ya. Saya tuh nurut kayak yang begitu-begitu itu ya Bapak Ibu ya. Nggak mau ngerasa pinter sendiri gitu. Penutup. Yakobus tidak berkata jangan peduli terhadap sesama. Ia berkata berhentilah menjadi hakim atas sesama. Karena gereja bukan ruang sidang Bapak Ibu, gereja itu keluarga. Church is a family, keluarga, gereja adalah sebuah keluarga. Di keluarga Allah itu kita saling mengampuni, kita saling menopang, kita saling mendoakan, kita saling membangun. Ya, Bapak Ibu, di musim dingin biasanya landak-landak itu sering berkumpul agar tetap hangat. Landak loh Bapak Ibu. Lalu caranya gimana? Kalau mereka mendekat satu sama lain, menghangatkan diri, duri-duri itu akan menyakiti Bapak Ibu. Kalau mereka saling menjauhi, mereka sendiri yang kedinginan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Jadi mereka itu bisa berlatih akhirnya untuk menemukan jarak yang tepat. Nggak terlalu dekat untuk saling melukai, nggak terlalu jauh untuk tidak saling menghangatkan. Jadi kita itu perlu belajar dari landak loh Bapak Ibu ya. Cukup rendah hati untuk menerima bahwa setiap landak itu memiliki duri. Kita itu punya duri Bapak Ibu masing-masing ya. Kita semua punya duri kelemahan, kebiasaan, kekurangan. Jadi kalau kita terus menghakimi, kita sama aja menjauh dan kita kehilangan kehangatan persekutuan. Tapi kalau kita belajar mengasihi, mengampuni, memberi ruang bagi anugerah Allah, kita dapat bertumbuh bersama sebagai keluarga Tuhan. Pertanyaan refleksi yang terakhir ya, pertanyaan refleksi why ya, supaya mikir ya, gak denger doang. Apakah ada seseorang yang selama ini lebih sering saya bicarakan daripada saya doakan? Apakah saya sedang memegang peluit hakim yang seharusnya hanya dimiliki Allah? Bagaimana lidah saya dapat menjadi alat untuk membangun persahabatan bukan merusaknya? Siapa satu orang yang perlu saya hampiri minggu ini untuk memulihkan relasi? Mari kita meninggalkan budaya saling menghakimi dan membangun budaya persahabatan yang lahir dari Injil Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristus sendiri tidak datang untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah kalau sang hakim itu sudah lebih dulu menunjukkan belas kasihan kepada kita, maka sudah sepatutnya Bapak Ibu, kita memperlakukan sesama dengan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Kalimat utama yang perlu diingat pagi ini Bapak Ibu, ya, bolehlah kita baca bareng-bareng supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Persahabatan yang sehat bertumbuh ketika lidah dipenuhi kasih, hati dipenuhi kerendahan, dan penghakiman diserahkan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang mungkin bisa mengkhotbahkan tetapi sulit dalam melakukan. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan untuk saya boleh dikuduskan lidahnya untuk jadi berkat buat jemaat, buat rekan, buat orang-orang. Begitu juga kami yang mendengarkan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk tidak menjadi hakim, menjadi saudara, dan biarlah lidah kami dipenuhi dengan perkataan yang membangun. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan, ini yang menjadi seluruh doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.